berdiskusi ya terkait dengan yang telah dibahas, di antaranya tadi bahwasanya AI tidak sepenuhnya ya bisa menggantikan kita ya sebagai guru di dalam kelas. Namun AI itu memiliki peran-peran tadi yang disampaikan oleh narasumber dalam pembelajaran yang menjadi asisten kita. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, terima kasih. eh di sini ada dari peserta kita, Ibu Rahmah ya, dari Pekanbaru. Silakan Ibu Rahmah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Fauzan, ketua saya. Izin bertanya di sini Pak, masalah AI ini. Kebetulan untuk pemakaian AI sendiri sering yang ChatGPT ya. Nah, itu kadang-kadang memang mengerjakan tugas pakai, kadang-kadang juga sebagai referensi. Nah, terkadang pada saat kita menggunakan ChatGPT ini ada banyak persamaan dengan misalnya punya teman nih, teman juga pakai gitu. Jadi ketika ada pengumpulan bisa itu ibaratnya seperti copy paste, padahal kita tidak ada komunikasi sama sekali ya. Nah, bagaimana tuh meminimalisir ChatGPT ini supaya eh, kejadiannya tidak sama dengan teman yang lain hasilnya gitu. Jadi kesannya, nah kadang Rama jadi parafrase lagi kan dengan apa hasil ChatGPT ini supaya untuk meminimalisir itu. Tapi ada nggak apanya ya sistemnya itu yang bisa memudahkan Rama dalam menggunakan apa ChatGPT ini supaya tidak memparafrase lagi dan tidak sama dengan teman yang lain. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Langsung ya Pak? Ya, Atau kita baik. tunggu peserta Mbak, lain? Langsung mungkin ya? langsung saja ya, supaya Ya, nggak lupa pertanyaan. Oke, baik. baik. Terima kasih, Bu Rahmani. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Kalau kita mengikuti, misalnya kita minta sesuatu ke ChatGPT atau kita perintahkan sesuatu kepada ChatGPT, lalu kita menerima hasil apa adanya dari ChatGPT, maka potensi mirip tadi akan terjadi, Bu. Caranya bagaimana? Makanya saya bilang tadi, ChatGPT ini harus dilatih dia, harus ditrain dia. Bagaimana caranya? Kita harus kasih dia data dan kita harus arahkan dia. Misalnya, tadi saya kasih contoh. Katakanlah misalnya Ibu diminta untuk membuat tujuan pembelajaran terkait materi A gitu ya. Buatkan tujuan pembelajaran atau buatkan 2 tujuan pembelajaran untuk materi A ini. Kita minta itu. Lalu dia kasih. Dikasihnya 2. Yang kawan lain membuat pula seperti itu kan. Mungkin ada potensi kemiripan. Karena data yang digunakan ChatGPT kan sama. Tapi kalau kita latih dia, sudah dikasihnya tadi 2, lalu kita arahkan lagi dia. Saya maunya seperti ini ya, atau saya maunya tujuan pembelajaran ini fokus kepada apa namanya psikomotornya. Kita arahkan. Dia akan lebih spesifik ke sana nanti. Jadi hasil itu nanti tergantung arahan kita kemana dan nanti tergantung juga data yang kita berikan. Ya, Bapak Ibu kan bisa kasih data itu. Ya, buatkan misalnya tujuan pembelajaran berdasarkan materi dari buku berikut ini. Bapak Ibu kasih dia datanya, materinya. Nah, nanti dia akan buat itu. Kalau teman Bu Rahmani nanti akan membuat tujuan pembelajaran sama, tapi dengan sumber yang berbeda, mungkin nanti dia akan berbeda. Jadi pertama kuncinya adalah kita yang mengontrol ChatGPT-nya dan kita arahkan. Ya, jangan kita ikut apa yang diberikannya, tapi kita arahkan dia kemana. Samalah Bapak Ibu misalnya membuat eh, nasi goreng, ya. Kalau Bapak Ibu membuat nasi goreng sesuai aturan standar saja, ya hasilnya juga standar kan. Tapi kalau kita arahkan, oh saya maunya nasi gorengnya seperti ini, ada tambahan bahan seperti ini, ya, rasanya seperti ini, ya, maka itu nanti kan hasilnya akan berbeda.
Dan ChatGPT nanti akan memproses data yang diberikan kepada kita dan perintah sesuai yang kita lakukan itu ya. Nah, nanti kalau di workshopnya itu akan kelihatan Bapak Ibu ya nanti bagaimana hasilnya nanti ketika ChatGPT itu kita arahkan ya, kemudian kita kasih data dia. Itu jawaban saya Bu Rahmani ya. Nanti itu akan beda hasilnya. Jadi kalau seperti itu, nanti data yang diberikan ya, misalnya Bu Rahmani ngasih data A, saya ngasih data B, Pak Dodi ngasih data C, maka nanti hasilnya juga akan berbeda. Ya. Karena kan algoritmenya sistem kerja ChatGPT itu sama saja, tapi kan informasi yang dia dapatkan bisa berbeda-beda. Ya, informasi atau data yang berbeda-beda ini atau perintah yang berbeda-beda inilah yang akan membuat nanti hasilnya juga akan berbeda. Itu jawaban saya Bu Rahmani. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya dan juga peserta lain. Apakah masih kita terima Satu lagi kalau ada. satu ya Bapak ya? Silakan. Ada Baik, Pak Muhammad ada Amin. dari Pak Muhammad Amin. Silakan Pak, langsung Pak. Oke, terima kasih Pak atas Ya. kesempatannya. Langsung saja pertanyaannya tadi sudah membahas tentang bagaimana penggunaan ChatGPT. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kita cara mengecek plagiarismnya supaya apakah itu menggunakan ChatGPT atau tidak gitu. Dari naskah yang sudah dibuat baik itu misalnya mahasiswa ataupun siswa gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Amin. Pertanyaan sangat bagus. Ya. Apalagi ini Pak Amin mungkin dosen ya. Ini mahasiswa Iya, kan. Kadang skripsi mahasiswa, tugas mahasiswa, dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Untuk mendeteksi apakah misalnya satu karya itu dari ChatGPT atau dari generative AI lah secara umum ya. Itu sebenarnya tidak mudah Bapak Ibu ya. Kadang-kadang juga plagiarism detector itu juga gagal mendeteksi itu. Jadi tidak gampang sebenarnya. Tapi ada beberapa yang bisa digunakan. Ini saya bisa share lah sebentar ini. Karena saya juga merupakan bagian daripada peneliti di Belanda di kampus PIB, Bapak Ibu. Kita sudah punya kebijakan internal. Tapi saya tidak bisa share ini. Tapi di dokumen ini ya, bisa saya tunjukkan beberapa tools yang bisa digunakan untuk mendeteksi plagiarisme itu. Nah, ini bisa dilihat, bisa kelihatan Pak Amin ya? Bisa Pak. Iya, bisa dengan Turnitin ya, cuman Turnitin ini kan berbayar dia kadang kalau yang mau ininya ya. Biasanya kalau institusi punya akun itu ya, ada atau GPT-0, ada Crossplay ya, ada New AI Classifier, ada Winston AI, ada ya detectable ya, Bapak screenshot aja lah ini silahkan. Dan banyak yang lainnya lagi. Tapi saya berpengalaman mencoba. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, katakanlah misalnya untuk tulisan mahasiswa. Kadang-kadang yang aplikasi atau katakanlah misalnya GPT-0, kadang-kadang dia tidak begitu maksimal kerjanya. Nah, kita bisa menggunakan nanti misalnya Zero GPT dan lain sebagainya atau Crossplay dan lain sebagainya. Itu kita uji coba saja Bapak nanti ya dengan beberapa platform mana nanti hasilnya lebih efektif. Dan saya biasanya mencari platform yang menggunakan, dia tidak hanya mendeteksi misalnya 30%. Tapi saya juga mau minta data ini sumbernya dari mana dia ngambilnya, gitu kan? Supaya kita bisa lebih percaya Bapak Ibu ya. Misalnya dia mengcopy punya orang. Nah, kopiannya ini dari mana, gitu kan? Jadi kita kalau bisa minta juga referensinya itu. Dan sebagian platform ya dan aplikasi itu sudah bisa memberikan itu. Paling tidak ini cukup membantu lah Bapak Ibu ya. Saya juga mendeteksi pekerjaan mahasiswa itu juga dengan alat-alat dan platform seperti ini. Tapi secara umum ya Pak Amin ya, ini memang tidak mudah ya. Hasil kerja AI itu kadang-kadang bisa bias. Kadang-kadang begini, AI ini kan diciptakan di Amerika.
maka kadang-kadang algoritma bahasanya itu kan bahasa Inggris Amerika atau bahasa Inggris orang asing lah begitu ya Bapak Ibu ya, orang-orang di sana. Ketika kita menulis bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia, dan kadang-kadang ini dianggapnya aneh, dianggapnya plagiat. Jadi di sana ada bias bahasa juga kadang-kadang. Makanya AI ini kan belum sempurna. Mudah-mudahan ke depan kan semakin sempurna, dan itu mungkin akan lebih bagus nanti dia dalam mendeteksi plagiarisme itu. Dan Bapak Ibu yang dosen atau guru yang untuk publikasi, secara umum jurnal-jurnal bereputasi itu tidak menyarankan untuk menggunakan AI. Dan kalau kita aturan di Universitas PB, kalau menggunakan AI itu harus dicantumkan bahwa kita mengutip dari ChatGPT, tanggal berapa dan lain sebagainya, ada cara pengutipannya. Ya, tapi secara umum jurnal belum membolehkan menggunakan ChatGPT untuk tujuan riset atau penulisan artikel. Sebagian jurnal itu sudah membolehkan menggunakan generative AI seperti ChatGPT ini untuk memperbaiki bahasa Inggris Bapak Ibu. Itu jurnal sebagian sudah membolehkan. Tapi untuk konten materi dan lain sebagainya itu mereka belum membolehkan. Karena kan ChatGPT ini masih tinggi bias informasi yang digunakannya itu. Kadang-kadang sumber yang tidak kredibel dan lain sebagainya. Belum lagi isu-isu privasi. Belum lagi isu-isu nanti karya-karya yang punya hak cipta. Dia kan main ambil aja kadang-kadang. Lalu kan kita mengambil dari bahan curian juga. Ini kan isu etika tadi. Kita tidak bahas di sini, tapi nanti mungkin pada kesempatan lain mudah-mudahan kita bisa bahas itu. Ya. Jadi ini ChatGPT ini kan sapu jagat aja dia. Kecuali dari OpenAI-nya itu memblok misalnya. Katakanlah kasus di Italia tadi, karena Italia itu melarang ChatGPT, maka semua data dari Italia pada bulan Maret 2023 itu diblok oleh OpenAI, tidak digunakan untuk data di AI atau ChatGPT. Oke, saya rasa itu Pak ya.